Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Probolinggo ini, tepatnya di terminal atau pelabuhan Probolinggo Baru, DABN. Di video kali ini guys, saya akan mencoba trip yang cukup baru, rute penyeberangan dari Probolinggo ke Pulau Madura menggunakan kapal guys, dengan durasi tempuh kurang lebih sekitar 2 jam lebih sedikit lah gitu. Dan ini juga tampak di depan saya ini shuttle yang akan mengantarkan kami para penumpang yang akan berlayar menuju ke dermaga tempat bersandarnya kapal tersebut, di mana jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilo ini guys dari sini guys. Dari pintu gerbang pelabuhan sekitar 2 kilo. Tepatnya sih saya cek di map 2,4 gitu. Ya, ini guys. Dan menurut jadwal yang tertera, pemberangkatan itu tepat jam 8 nanti guys untuk kapalnya guys. Seperti apa keseruannya kita simak di video-video berikutnya nih guys. Selamat menyaksikan. Bu, naik kapal? Enggak, oh ya, mari. Mas. Sekarang tepat jam 7, shuttle yang membawa calon penumpang yang akan berlayar ke Madura sudah diberangkatkan untuk yang sekarang ini. Mungkin nanti jika ada penumpang susulan mungkin akan kembali dijemput. Suasana pelabuhan baru di ABN Probolinggo. Ya, ini kita akan diarahkan ke tiketing untuk check-in sekaligus boarding. Dan inilah guys suasana dari counter tiketing dari kapal yang akan membawa kita berlayar ke Madura dalam pelayaran yang cepat dan singkat waktu. Ini boarding pass saya sudah ada beserta KTP untuk verifikasi. Kita menunggu proses untuk boarding guys. Dan okupansi penumpang cukup ramai. Cukup ramai okupansi penumpangnya guys. Mana mandang ini? Gilian. Oh, Gilian. Ini proses boardingnya ini guys. Proses boarding yang dilakukan kepada calon penumpang yang akan berlayar. Ya. Sama. Hah? Kalian Sudah pesan kan? Iya sudah. Ke kalian nasi? Iya. Ini proses boardingnya guys. Itu kalau yang online gitu masih cetak lagi apa enggak itu mas? Orang tahu ya Bu ya. Cuma tinggal nunjuk. Tinggal scan aja tuh. Ya. Saya kalau parkirnya di sini depan. Cuma kan saya balik lagi nanti. Kalau menginap kurang tahu. Ya.
Oke, ya makasih. Ya. Jadi kalau untuk yang pembelian online guys, tinggal di scan untuk check in di tiket counter gitu. Cuman ya beberapa kali ada trouble kemarin. Untung dibantu sama adminnya. Oke, persiapan kita nih guys. Serius, dengan Rp6.700 aja bisa berlayar dari Probolinggo tujuan Beranta Pamekasan. Dan dari Beranta ke Probolinggo cuma Rp6.200 aja. What? Pasti pada nggak percaya kan? Apalagi dengan tarif seminimal itu bisa ngerasain naik kapal Ekspres Bahari 8B loh. Nah ceritanya Pemprov Jatim lagi bekerja sama dengan Dishub Provinsi Jatim beserta Ekspres Bahari nih. Rutenya dari Probolinggo, Pulau Mandangin, Gili Ketapang Sampang, Pelabuhan Beranta, Giliang, dan Kaliangan. Dengan tarif yang nggak ngotak, mulai dari 4.000 sampai 15.000 aja. Apalagi bukan dengan kapal biasa, ini kapal Ekspres Bahari yang fasilitasnya keren pol. Dengan kapasitas 360 penumpang yang full AC dan dilengkapi dengan jaket pelampung. Bahkan kalian bisa karaokean juga loh. Dengan kursi yang bisa diatur bikin makin nyaman menikmati perjalanan laut. Kamar mandinya juga bersih. Ada juga fasilitas shuttle atau angkutan yang bisa nganterin kalian dari pos Beranta sampai ke kapal dan ini gratis loh. Pokoknya rugi kalau kalian gak cobain kesempatan ini. Tarif yang aku sebutin tadi hanya berlaku di bulan Desember ini ya. Setelah itu akan berlaku tarif normal. Untuk info keberangkatan dan tarif lebih lanjut bisa CP ke sini ya. Kapal Ekspres Bahari ini akan beroperasi setiap hari. Dan FYI, petugas di Pelabuhan Beranta ini adalah bagian dari UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi. Kalian bisa dapetin tiketnya melalui online di aplikasi Si Pentol atau on spot langsung ke loket di Sub Provinsi Jatim yang ada di kantor UPP Beranta. Gimana? Akhir tahun gak usah bingung lagi mau liburan kemana kan? Yuk berlayar dengan Ekspres Bahari 8B, Translaut Jatim, Gerbang Baru Nusantara. Dan ini dia guys. Tiketingnya bisa lewat sini juga atau bisa lewat online via Si Pentol guys. Dan untuk jadwalnya ini Translaut Jawa Timur, solusi transportasi untuk masyarakat. Oke, ini dia guys, kita lanjut ke shuttle untuk kembali melanjutkan perjalanan. Ya, ini kita kembali berada di dalam shuttle guys untuk melanjutkan pengantaran ke dermaga yang jarak kurang lebih 2 kilo dari jalan raya guys. Wah, kalau jalan kaki nih 2 kilo lumayan ini. Untungnya sama pengelola, entah Pemprov, entah dari Bahari, disediakan shuttle sehingga sangat membantu bagi penumpang yang akan berlayar guys. Tidak perlu berjalan 2 kilo atau naik becak 2 kilo ke tengah. Dan okupansi penumpang untuk hari ini lumayan ramai guys. Saya dengar informasi ada 60 orang yang berlayar ke Giliang untuk trip kedua perdana. Cukup bagus menurut saya okupansinya. Berdasar informasi yang saya dapatkan melalui perbincangan santai dengan salah seorang kru dari kapal, itu shuttle yang tersedia ini guys, itu merupakan inisiatif dari teman-teman di lapangan atau dari ABK di lapangan, karena mengingat jarak dermaga yang cukup jauh guys. Kasihan kalau misalnya penumpang itu berjalan kaki atau naik kendaraan lagi dari pintu masuk pelabuhan ke dermaga, karena jaraknya memang cukup jauh guys, 2 kiloan. Makanya teman-teman ABK itu berinisiatif untuk menyediakan shuttle yang gratis ini guys. Dan itu tampak dari kejauhan guys, kapal yang akan kita naiki berlayar. Ini dia kapalnya.
Ekspres Bahari 8B yang tertambat atau bersandar di dermaga 1 ini guys. Ya, kita sudah sampai. Ya, ini dia guys kabarnya. Ekspres Bahari 8B. Jadi ceritanya guys, saya beli tiket Ekspres Bahari 8B ini atau Translaut Jatim melalui websitenya di sipentol.dishub.jatimprof.go.id. Dan tampaknya payment system di Sipentol ini perlu diperbaiki guys, karena masih terdapat error-error dan dianggap saya belum membayar ini, padahal saya sudah lakukan proses pembayaran sebelum timer atau counternya berakhir. Ini bukti pembayarannya sudah terlampir, dan akhirnya karena sistem pembayarannya tidak beres, saya blow up atau saya komen di salah satu akun di IG dan langsung direspon oleh akun IG Ekspres Bahari ID yang membantu saya sehingga proses payment atau pembayaran yang saya lakukan di Sipentol dapat berhasil, dan itu sudah ada bukti bayarnya dan pembayarannya sudah lunas sehingga saya bisa cetak boarding passnya guys. Dan ini guys, para penumpang sudah sampai, diantar dengan shuttle. Pelayanan yang cukup baik saya rasa, dan cukup memanusiakan bagi para penumpang yang entah dikelola oleh Pemprov ataupun dikelola oleh Bahari Express. Dari shuttle ini saya kurang mendapatkan informasi yang A1. Nanti akan saya update informasinya guys di video berikutnya. Dan ini dia Ekspres Bahari 8B yang akan membawa kita pulang kembali ke Pulau Madura. Tepat jam berapa nih? Jam 7.18, tinggal 45 menit lagi untuk melakukan pelayaran. Suasana terkini di pelabuhan dermaga 1 di ABN Probolinggo. Ya, ini shuttle-nya akan kembali melakukan penjemputan mungkin jika ada penambahan penumpang. Kita lihat. Dan ini dia guys, tampak keramaian para penumpang yang akan berlayar ke Pulau Madura. Dan shuttle-nya bersiap untuk menjemput penumpang lagi guys. Dan ini dia guys, tampak para penumpang sudah mulai memasuki kapal. Karena kan air surut, maka kapalnya seakan tenggelam ini di pelabuhan Probolinggo yang tinggi. Padahal yang enggak nih. Penumpang naiknya cukup mudah menurut saya nih. Untuk akses naiknya cukup mudah, tidak sulit, tidak susah. Oke, kita akan bersiap untuk naik. Ini boarding pass yang sudah di-scan tadi, menandakan bahwa saya sudah check-in. Tinggal ditunjukkan kembali kepada penjaga tiket yang ada di atas itu guys. Dan ini saya juga sudah tampak bersiap memasuki kapal untuk pemeriksaan ini guys. Ini tiket saya. Dan ini dilakukan pemeriksaan tiket sekali lagi untuk memastikan bahwa semua penumpang yang naik kapal memiliki tiket guys. Pamit mas ya? Iya, iya. Mas. Ya. Oke, terima kasih.
kita sudah naik. Dan ini dia guys, suasana buritan dari kapal motor Bahari Express 8B yang akan membawa kita semua penumpang kapal ini menuju ke Pulau Madura, yaitu Gili Ketapang, Probolinggo, Gili Mandangin, Kabupaten Sampang, Pelabuhan Brenta, Pamekasan, Giliang, Kabupaten Sumeneb, dan terakhir nanti akan bersandar dan menginap semalam di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb guys. Oke, ini suasana ruang penumpang kelas ekonomi. Full AC. Ini tanpa ada AC. Kelas ekonomi ada AC. Ada TV. Pas, terutama di sekolah. Dan ini ke kelas berikutnya guys. Mas izin review ya. Kita turun ke deck bawah. Di bawah terdapat kelas ekonomi lagi. Kelas ekonomi. Ini guys. Wah. Ada kelas ekonomi lagi di sini. Juga terdapat AC yang cukup dingin. Ada pemberitahuan dan juga ada life jacket atau jaket keselamatan alias pelampung di setiap ruang penumpang untuk memastikan bahwa keselamatan penumpang benar-benar terjamin guys. Ini dia. Oke, kita ke depan. Dan ada toilet. Di setiap ruang penumpang ada toilet, baik ekonomi maupun VIP. Wah, dan ada yang bawa sepeda itu. Ada yang bawa sepeda juga. Dan ini adalah ruang penumpang VIP yang dialasi dengan karpet dan kursi yang dapat di reclining alias kursinya bisa direbahkan. Itu guys. Juga terdapat TV dan tak lupa perangkat keselamatan. Life jacketnya terdapat sesuai dengan jumlah kursi yang ada di VIP ini guys. Pak, misi Pak yang konten Pak ya. Ya. Ini itu kaki. Saya kena kacamata. Jadi untuk life jacket atau pelampung keselamatan penumpang itu terdapat di semua ruang penumpang guys, baik di VIP maupun di eksekutif, sehingga memang sekali lagi keselamatan penumpang itu benar-benar terjamin guys. Ini karena kan ini adalah transportasi laut yang memang membutuhkan safety yang benar-benar safe itu guys. Untuk kursi sendiri di ruang VIP ini adalah tombol atau tuas untuk recliningnya atau merubah arah kursinya guys, sehingga bisa setengah bahan dan membuat kenyamanan penumpang lebih nyaman guys dibandingkan dengan kursi di kelas eksekutif yang tidak bisa di reclining atau tidak bisa direbahkan. Ini guys.
Untuk sekarang karena masih agak promo, jadi memang cukup murah guys, dan bahkan mungkin bisa dibilang sangat murah gitu. Entah nanti untuk harga setelah tidak promonya, nanti kita cari informasi ya berapa harganya. Dan itu tampak datang lagi nih penumpang yang akan berlayar dengan kapal ini guys. Dan itu tampak ada lagi para penumpang sambil menunggu persiapan kapal diberangkatkan. Ini makin ramai. Untuk menuju ke Pelabuhan Diaben sendiri guys, kalau dari stasiun kereta api Probolinggo sekitar kurang lebih 2 km ke arah utara. Dan jika dari arah terminal Banyuangga itu kurang lebih sekitar 7,7 km ke arah utara guys. Bisa menggunakan transportasi ojek online maupun menggunakan kendaraan pribadi guys. Dan ini saya tampilkan beberapa slide yang berisi daftar harga promo beserta jadwal kapal motor ekspres Bahari 8B ini guys, yang melayani Translaut Jawa Timur dengan rute Probolinggo, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Beranta, Giliang, dan Pelabuhan Kaliangat Sumenep guys. Dimana harga promo ini berlaku sampai dengan 31 Desember besok guys. Jadi bagi anda yang mau berwisata ke Pulau Giliang, pulau oksigen terbaik kedua di dunia, bisa menggunakan alternatif transportasi kapal cepat yang satu ini guys. Karena jika melalui akses darat atau jalan darat cukup jauh guys. Dan ini adalah kontak person yang dapat dihubungi untuk pembelian tiket. Tepat jam 8.40, molor sekitar 40 menit ini guys dari jadwal. Sudah terdengar deru mesin utama alias main engine sudah start, pertanda sesaat lagi Bahari Express 8B akan diberangkatkan untuk berlayar ke Pulau Madura. Ya, di pelayaran kedua jarak atau trip yang panjang ini lumayan molor 40 menit. Mungkin karena penumpangnya banyak, ya syukur. 8.40 sudah start engine. Tambat militan sudah dilepas. Persiapan.
Bahari Express 8B sudah lepas labuh dari dermaga GABN Probolinggo, bersiap untuk menuju ke destinasi pertama, yaitu pelabuhan di Pulau Gili Ketapang. Kecepatan saat ini 15 knot. Belas knot. Pas kita sudah sampai di pelabuhan dermaga Gili Ketapang. Jam 9 kurang 5 menit kita sudah sampai di Gili Ketapang, pelabuhan Gili Ketapang. Persiapan Gili Ketapang tepat jam 9, 10 menit. Ya, Pak. Ayo. PP ini ya?
Dan inilah dermaga yang berada di sisi selatan Pulau Gili Ketapang, guys. Dimana Pulau Gili Ketapang ini termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Probolinggo dan hanya berjarak kurang lebih 5,5 km sebelah timur laut dari kota Probolinggo, guys. Jadi dengan yang terkenal dengan wisata snorkelingnya ini, guys, yang berada di sisi barat pulau ini, yang tampak pada gambar dengan visual pasir putih dan terumbu karang ini, guys, yang terlihat samar-samar di Google Maps. Itu memang daya tarik snorkeling di Pulau Gili Ketapang ini booming atau viral sekitar kurang lebih sejak 2021 silam, guys. Dermaga selatan Pulau Gili Ketapang. Ya, saya baru pertama kali nih, guys. Baru pertama kali menginjakkan kaki di lautan Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Wih, banyak penumpang yang menunggu, guys. Ini saya dapat bocoran, ini mereka ini semua ke Giliang ini. Mau pelesiran. Masuk dulu mana? Masuk dulu. Masuk dulu, masuk dulu. Oh, banyak ini. Banyak yang mau naik. Oh, banyak penumpangnya yang mau naik. Dan ini yang mau turun Gili Ketapang. Woi. Ya, agak kosong. Bebe. Wah, ini lebih sabi ke. Upat bigyan mo konsulat. Bagi-bagi masalah itu. Ini proses boarding, kan? Proses boarding penumpang yang naik dari Gili Ketapang. Langsung dilakukan di atas kapal ini boardingnya. Stop dulu. Potong tanggar. Bo, stop dulu ya, stop dulu. Nanti jalan. Langsung ada lah saya video. Langsung ada ya. Bukan saya tidak dengan juga. Cukup lah. Wah, cakap ya. Sedikit beres kuaban.
Pak Kades, Pak, lewat bawah ya, di bawah. Di Kita taruh sana bro, pinggir aja bro. Gak apa-apa. Ya tak apa-apa, taruh pinggir aja. Yang penting ada tempat bro. Di bawah Pak, di bawah. Di bawah ya? Benar benar berbait. Gak boleh ini di atas soalnya. Naik berbait. Di bawah, diburikan bawah. Iya na bebenai, turun berbait. Siapa timur ya? Ah, lipat betul. Cari turunin. Ayo, sebenarnya masuk aja ya? Ya, masuk. Barangnya kalau bayar sampai taruh di tengah itu ya. Ken, barang nggak ada rompang nggak ya? Ada nggak ada? Berapa peramukannya? Cukup. Ini sekolah dulu. Di tengah-tengah. Tadi di tengah ke pintu belakang. Pramugara nggak ada. Segi barang-barang banyak. Om, ini beli dulu. Bu, tiketnya bu. Ini dulu. Dikit buatnya. Saya sama anak saya. Setengah 10:05 kapal ekspres Bahari diberangkatkan kembali dari pelabuhan atau dermaga selatan Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo ke tujuan atau destinasi berikutnya, yaitu pelabuhan di Pulau Gili Mandangin, Kabupaten Sampang. Jam setengah 10:05 diberangkatkan. Halo. Dan inilah suasana di ruang VIP, ruang dek atas paling depan dari kapal Ekspres Bahari 8B yang saat ini mengarah ke Pulau Gili Mandangin. Ternyata perbedaan antara ruang VIP sama ruang eksekutif itu selain reclining seatnya, itu juga terdapat perbedaan di kekedapan suaranya guys. Jadi di ruang penumpang ekonomi ini suaranya ini kurang kedap ini, sehingga suara mesin atau suara main engine itu masih terdengar cukup keras di sini guys. Beda dengan di ruangan VIP yang tadi kursi warna merah itu, kekedapan suaranya benar-benar kedap. Suara mesin nyaris tidak terdengar sama sekali guys. Ya itulah ternyata ya yang membedakan ya.
Kami talaga sinangkat. Lagi sudah depan eh. Aku muna bibiyan sa Prawi. Pinar. Salamat, din balik ka sa mga nangyari. Tama sa Prawi din. Bakit? Ano na oras kita yan? Natin boss. Hindi na malon, no? Kaya marikan na marami. Lahat to sa chuchulo natin. Ano nga sa atin mo kayo yun? Ano doon kita nagpenta? Jam 11.14 siang, Bahari Express 8B tiba di dermaga Pulau Gili Mandangin. Wah, lautnya bagus banget ini. Ari ya toh, ari toh dia karya. Iya. Ingat ini tunggu. Ingat itu mo apa ada gitu? Aku dak ini aku tinari ko orang karya. Ya, dia kan buatan kan atau bisa. Oh. Aro ya sen. Dan anak sudah dan biasa. Supaya dapat ini nak. Paris. Nama Paris. Sepeda motor. 17 tahun nak mau. Katanya kok kayak gila ke kan keluarga dia wah yang dari bumi yang bagian tengah. Orang apa ini tempat jauh 17 tahun. Mana beli nomor karo anu Yuan yo. Bisa amat lu kan tekan pada berani main. Motor kaki. Mulai pun menjadi Tok, kota jalan. Iya.
Express Bahari 8B ini sendiri merupakan termasuk kapal cepat, di mana dia bahan materialnya bisa dibilang sebagian besar terbuat dari fiberglass atau plastik kuat guys, sehingga kapal ini bobotnya lebih ringan dari kapal lain, yang menyebabkan kapal ini mampu berlari atau mampu berjalan lebih cepat, mungkin sampai dengan 3 kali lipat daripada kapal besi normalnya guys. Dan saat ini jam 12:16 waktu Indonesia Barat siang. Ini sekarang posisi kapal sedang menuju ke pelabuhan Beranta. Pamekasan. Itu di depan adalah Pulau Madura. Sekarang ini kita melintasi daerah sekitar Camplong Sampang guys, dan di depan sana itu di haluan kapal adalah pelabuhan Beranta Pamekasan. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi kita akan tiba di tujuan, yaitu pelabuhan Beranta. Tapi trip kali ini masih panjang guys. Selain Beranta nanti ada Pulau Giliang, dan terakhir tujuan akhir kapal ini di hari ini yaitu pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Kau sabotase sebab apa? Kan ini terku ni. Kau jadi mudah ni. Jam 12.36 persiapan memasuki atau bersandar di pelabuhan Beranta, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hampir 1 jam perjalanannya dari Mandalika tadi. Dan itu tampak di depan sudah terlihat itu pelabuhannya, itu di depan ini. Penumpang yang turun di Beranta, lumayan banyak juga penumpang yang turun di Beranta ini guys. Ya, ini sementara kita rehat dulu guys. Istirahat sandar dulu di Beranta sekitar kurang lebih setengah jam. Sekarang jam 1 pas. Ini kita istirahat dulu di Beranta. Nanti kapal akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Giliang dan mengakhiri perjalanan panjang hari ini di pelabuhan Kalianget Sumeneb guys. Di situ juga saya akan mengakhiri
kali ini guys. Oh iya guys, for your information, kapal Express Bahari 8C ini guys, itu sebenarnya pada mode normal dia sanggup melaju sampai dengan kecepatan 26 knot. Jam 1:10, 13:10, persiapan diberangkatkan kembali KM Express Bahari 8B dari Pelabuhan Beranta Pamekasan ke destinasi atau tujuan selanjutnya, yaitu Pulau Giliang alias Pulau Oksigen yang berada di Kabupaten Sumeneb. Ya, tali sudah dilepas, kapal diberangkatkan. Jam 1:12, 13:12, Express Bahari 8B resmi diberangkatkan kembali berlayar dari Pelabuhan Beranta Pamekasan menuju ke Pelabuhan Pulau Giliang, Pulau Oksigen di Kabupaten Sumeneb. Perjalanan akan menempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Berarti di istirahat nang yan. Istirahat din isa. Kung ano kali ano kini? Ang kora ako aso mas. Ate mo ang aso mas. Lawa, rosa kami na yun. Dai, salamat. Kang to. Yung mga dyan ko kikili ya sik na na. Iya, kita wala ka do. Wala kita. Iya. Langsung dipacu pada kecepatan 1
Dan inilah sensasi berada di haluan atau di bagian paling depan dari kapal ini, guys. Ini dapat kita dengarkan suara ombak yang membentur badan kapal ini. Ya, itu adalah suara ombak yang membentur badan kapal, guys. Dan untuk pelayan kali ini ombaknya bisa dikatakan kecil atau landai-landai. Oke, saat ini jam setengah 3, jam 14:40. Bahari Express 8B melewati tengah-tengah antara Pulau Gili Genting yang ada di depan ini dan Pulau Gili Besar atau Gili Raja yang ada di sebelah kiri kapal. Jadi kemungkinan dia akan mengarah ke Poteran, terus menyusuri Poteran sampai dengan Giliang. Nanti baru dari Giliang balik arah lagi ke Kalianget dengan menyusuri Poteran lagi. Ya, lumayan telat ini. Ada telat 2 jam mungkin. Dan yang ini adalah Pulau Gili Raja alias Pulau Gili Besar yang berada di sebelah kiri kapal. Saat ini kapal mengarah ke arah timur, menyusuri tengah-tengah antara Pulau Gili Raja dan Pulau Gili Genting yang berada di sebelah kanan kapal. Jam 4 kurang 3 menit ini kita sudah hampir tiba di Pulau Giliang, Pulau Oksigen yang berada di Kabupaten Sumeneb. Tuh, molor guys, molor sekitar kurang lebih 3 jam dari jadwal yang seharusnya. Aduh, tapi ya isi namanya situasi dan kondisi di lapangan memang cukup menarik. Ya, ini guys, ini yang sepertinya kru kapal sedang mempersiapkan untuk proses bersandar. Tepat jam 4 kita sudah bersandar ini. Sudah bersandar di Giliang, tinggal menunggu kapal merapat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Selamat datang di Giliang. Ini makanya yang dinamakan pulau situ semuanya begitu. Enggak ada semua. Boroko oksigen. Sudah siap? Ayo ready? Lanjut. Awas. Sudah siap? Sore, saya turun nah. Ya, ini kita sudah tiba dan merapat di Pulau Oksigen, Pulau Giliang, Kabupaten Sumeneb. Ya, selamat jalan saya ucapkan kepada para penumpang yang akan berlibur di pulau ini. Semoga dapat menikmati liburan dengan baik dan dengan berkesan.
Selamat jalan. Ya. Ini tampak para penumpang apa penjemput ya? Itu. Ya, para penumpang sudah mulai bersiap-siap turun untuk menikmati liburan mereka di Giliang, Pulau Oksigen. Bapak turun di mana nih? Kalian Tadi dari Probolinggo. Iya, dari Probolinggo. Sampai dari kamu? Ili Ketapang. Ketapang. Oh, anu Solo Kuling kasih. Berat lagi. Oke, Masjid Temon. Nah, ini geladaknya sudah disiapin, mau dimasukkan. Tandanya sesaat lagi kapalnya mau diberangkatkan kembali ke home base di Kalianget. Sehingga besok kapalnya akan berlayar lagi dari Kalianget, Giliang, Perenta, Mandangin, Kiri Ketapang, dan kembali ke Probolinggo. Ya, persiapan diberangkatkan kembali dari Giliang menuju ke Kalianget. Sampai jumpa Pulau Giliang. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi Giliang, Pulau Oksigen.
kesimpulan dari trip kali ini guys, untuk kapal Ekspres Bahari 8B ini cukup enak untuk digunakan pelayaran penumpang dari antar pulau. Itu dikarenakan minim goyang karena bentuk kapal yang memang dibuat seperti speedboat untuk memecah gelombang, sehingga diharapkan tidak terjadi goncangan atau goyangan akibat gelombang yang dapat membuat kenyamanan penumpang terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu tempuh yang cukup cepat dikarenakan bobot kapal ini ringan dan mesin yang besar, sehingga kapal ini dapat berlari sampai dengan kecepatan 30 knot maksimal atau 55 km per jam, daripada kapal lain yang hanya maksimal 10-11 knot saja guys. Itu kasarnya lebih cepat 3 kali lipat daripada kapal besar atau kapal besi. Tetapi minusnya kapal ini murni merupakan passenger ship atau kapal penumpang yang tidak dapat mengangkut barang berlebih atau barang banyak bawaan dari penumpang, seperti misalnya sembako dan lain-lain, tidak bisa. Cuman murni untuk mengangkut penumpang saja guys. Dan juga nantinya jika promo harga sudah habis, kemungkinan untuk tiket kapal ini lumayan mahal guys, bisa di angka 200 ribuan, sehingga mungkin cukup mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian besar penumpang di kepulauan guys. Ya, kita lihat nanti ke depan bagaimana, apakah akan terus ditalangi atau disubsidi oleh Pemprov Jatim ataupun seperti apa, kita lihat ke depannya ya guys ya. Yang pasti sampai dengan 31 Desember besok ini tiketnya masih sangat murah guys, hanya belasan ribu saja untuk pelayaran jarak terjauh. Itu kita sudah dengan 15.000 kita sudah bisa melakukan pelayaran dari Probolinggo ke Kalianget, dan dari Kalianget ke Probolinggo itu hanya dengan Rp18.000 saja guys, dengan menempuh jarak perjalanan laut yang cukup jauh guys. Itu cukup murah karena promo dan disubsidi oleh Pemprov Jatim. Dan ya, harapan saya semoga kedepannya harga tiket kapal ini tidak mahal-mahal amat guys, sehingga masih dapat dijangkau oleh orang-orang yang berasal dari kepulauan guys. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih hampir 10 jam, Bahari Ekspres 8B tiba juga di dermaga Pelabuhan Utara Kalianget untuk kembali melanjutkan perjalanan ke Probolinggo besok hari dengan melalui rute kebalikan dari trip kali ini. Dan dengan ini pula maka berakhir sudah video ini guys. Sampai ketemu di video-video dan konten berikutnya. Sampai jumpa dan salam.